Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zwesti Eka Putri MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Kakak Fairu Zafran, dan hari ini saya akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok kami yang akan membahas studi sistem informasi akuntansi. Topik ini sangat penting karena dalam era digital saat ini, sistem informasi akuntansi menjadi alat vital dalam pengelolaan data keuangan dan pengambilan keputusan di berbagai perusahaan atau organisasi. Presentasi ini akan dibawakan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Yola Agustia Putri, Jenny Najwa Nabila, dan saya sendiri Kakak Fairu Zafran, serta Nazira Sabrina Parli. Presentasi kali ini kami akan membahas mulai dari pengertian sistem, informasi dan sistem informasi, fitur-fitur pada sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi di era informasi, sistem informasi dalam perusahaan, nilai ekonomi informasi, peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi, dan akuntan sebagai profesi yang berorientasi pada sistem. Baik, untuk pembahasan pertama, kita akan mencari tahu dulu nih pengertian dari sistem informasi, kemudian sistem informasi akuntansi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai tentang studi tentang sistem informasi akuntansi. Jadi, apa sih arti dari sistem? Nah, sistem itu merupakan sekumpulan dari sumber daya ataupun beberapa elemen yang saling berhubungan, kemudian saling berkaitan dan saling berinteraksi ya untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Nah, sistem ini tuh sebenarnya bukan sekedar aplikasi ya. Jadi aplikasi itu merupakan bagian dari suatu sistem. Nah, sistem itu biasanya terdiri dari beberapa subsistem kecil di dalamnya. Jadi subsistem ini nantinya yang akan jadi elemen-elemen yang nantinya akan saling mendukung, saling berhubungan, dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu sistem yang lebih besar. Jadi mereka memiliki fungsi masing-masing gitu. Contohnya nih, misalkan sistem informasi akademik gitu ya. Nah, di dalam sistem informasi akademik itu sendiri terdapat sistem penilaian, sistem pembelajaran, sistem pembayaran UKT mahasiswa dan lain sebagainya. Nantinya mereka semua tuh akan saling berhubungan, saling mendukung dan saling berkaitan untuk membentuk suatu sistem yang lebih besar, yaitu sistem informasi akademik gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi tentang informasi. Nah, informasi itu apa? Informasi merupakan suatu data yang sudah diolah dan diorganisasikan ya untuk mendukung ketepatan dalam pengambilan keputusan. Jadi data di sini tuh merupakan kumpulan dari fakta-fakta gitu ya, yang nantinya akan diolah, diproses gitu, sehingga hal tersebut tuh nantinya akan menjadi suatu informasi yang bisa mendukung pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang lebih strategis ataupun yang lebih tepat. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih tentang pengertian dari sistem informasi. Nah, sistem informasi merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan juga teknologi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, kemudian mengelola, serta mendistribusikan informasi yang relevan tadi untuk tujuan bersama atau untuk tujuan tertentu gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi itu merupakan suatu kumpulan dari sumber daya seperti manusia ataupun peralatan yang merujuk pada teknologi informasi seperti komputer ataupun jaringan ya dan lain sebagainya. Dan ini tuh nantinya sumber daya ini akan dirancang untuk mengubah data keuangan ataupun data yang lainnya menjadi suatu informasi keuangan yang nantinya akan diberikan kepada para kepentingan atau para pemegang saham gitu. Nah, nantinya data keuangan yang sudah diubah menjadi suatu informasi ini akan memiliki nilai ekonomi apabila informasi yang ini tuh bisa membantu para pengambil keputusan, para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan itu sendiri sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang strategis ataupun yang lebih tepat untuk meningkatkan perusahaan gitu, kinerja perusahaan ataupun kayak
aktivitas operasional suatu perusahaan. Saya Gusti Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan fitur utama yang biasa dipakai oleh suatu perusahaan, di mana pada fitur ini mengukur dan melaporkan kondisi sumber daya keuangan serta berbagai perusahaan atas sumber daya tersebut. Yang kedua ada fitur faktur dan transaksi, di mana fitur ini biasanya fitur penting yang bisa kita pakai dalam suatu perusahaan, baik perusahaan dagang ataupun manufaktur, di mana pada fitur ini berhubungan dengan berbagai kegiatan bisnis yang sering terjadi. Fitur ini penting untuk keseluruhan fungsi dari sistem informasi akuntansi karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dia itu dapat mengonversikan berbagai kegiatan ekonomi ke dalam transaksi keuangan. Terus yang kedua, dia untuk mencatat berbagai transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi seperti jurnal ataupun buku besar. Terus yang terakhir, untuk mendistribusikan informasi keuangan yang penting untuk personel operasional dalam mendukung operasi hariannya. Yang ketiga ada fitur budgeting. Fitur ini berfungsi untuk mencatat segala laporan mengenai budgeting yang sudah dibuat, seperti membuat anggaran yang dapat dicocokkan dengan periode akuntansi bisnis. Diadakan fitur budgeting ini untuk membuat perencanaan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, kita dapat melakukan pemantauan pengeluaran aktual secara real time, sehingga kita dapat membandingkannya dengan anggaran yang telah sudah kita tetapkan. Selain itu, kita juga dapat menganalisis kinerja keuangan, karena fitur ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif, sehingga dapat menganalisis kinerja keuangan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada fitur cash flow, depresiasi aset, dan juga purchasing. Kita akan membahas fitur cash flow dulu. Yang kelima ada fitur cash flow. Fitur ini dapat membantu sebuah perusahaan untuk memprediksi laporan arus kas mereka, dan juga dia dapat menentukan nih di perusahaan ini tuh mengalami kerugian atau keuntungan sih. Terus yang kelima ada fitur depresiasi aset. Layaknya aset akan mengalami penyusutan per tahunnya. Nah, fitur ini dapat membantu si perusahaan untuk menghitung penyusutan aset secara otomatis yang dapat dideteksi oleh sistem. Jadi di fitur depresiasi aset ini dia bakal otomatis gitu terbaca gitu. Jadi si aset ini dapat penyusutan berapa sih, dia bakalan otomatis. Terus yang terakhir itu kan ada purchasing. Nah, pada fitur ini segala bentuk status dan laporan aktivitas transaksi seperti pelunasan, pembelian, ataupun jatuh tempo akan terlihat pada fitur purchasing. Oke, sekarang masuk ke materi sistem informasi akuntansi di era informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat itu pasti mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap akuntansi. Perkembangan akuntansi berdasar kemajuan teknologi itu terjadi dalam 3 babak, yaitu era bercocok tanam, era industri, dan era informasi. Hal ini dinyatakan oleh Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul The Third Wave Robert 1992. Tapi sebelum masuk ke era informasi, aku pengen jelasin secara singkat dulu terkait era bercocok tanam dan era industri. Nah, Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave itu menyatakan pada tahun 8000 sebelum Masehi, yang dinyatakan pada masa bercocok tanam, orang-orang itu sudah mengenal yang namanya teknologi, informasi, dan akuntansi. Pada masa bercocok tanam, biasanya orang-orang itu melakukan dengan mengeksploitasi alam. Teknologi pada masa itu juga masih bersifat fisik, sehingga teknologi informasi masih tertulis dan dikembangkan untuk membuat catatan akuntansi. Pada masa itu, teknologi akuntansi juga masih sangat tergolong rendah. Nah, yang didapatkannya itu hanya informasi berupa aset dan utang.
Lalu di tahun 1650 sampai dengan 1955 dinyatakan oleh Alvin Toffler sebagai era industri. Era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Pada masa ini, sistem informasi akuntansi di dalam upaya untuk menyediakan informasi baik kepada pihak eksternal maupun internal masih dilakukan secara manual, hanya dengan bantuan mesin hitung ataupun kalkulator. Lalu yang terakhir itu adalah era informasi. Nah, era informasi ini dimulai dengan ditemukannya komputer pada tahun 1955. Pada era ini, teknologi informasi itu sudah menggunakan komputer dan pemrosesan informasi itu menjadi lebih cepat. Pemrosesan dan penyimpan informasi menjadi lebih murah juga dan tidak banyak memakan tempat dan waktu. Jadi, salah satu bidang akuntansi yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi itu adalah sistem informasi akuntansi. Peranan teknologi informasi terhadap perkembangan akuntansi pada setiap babak itu pasti akan berbeda-beda. Semakin maju teknologi, semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi. Kemajuan ini mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi dalam hal pemrosesan data, pengendalian internal, peningkatan jumlah, dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi, itu pasti berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan. Nah, dampak yang dirasakannya itu adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer dan bermunculnya software-software untuk akuntansi yang dapat mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Nah, software-software ini yang udah mungkin gak asing banget bagi kita itu bisa dilihat dari contohnya itu adalah Microsoft Excel. Nah, pada dasarnya, siklus akuntansi pada sistem informasi akuntansi berbasis komputer itu sama dengan sistem informasi akuntansi berbasis manual. Artinya, aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan itu tidak bertambah ataupun tidak ada yang dihapus. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer itu hanya mengubah karakter dari suatu aktivitas saja. Nah, model akuntansi pada era teknologi informasi itu menghendaki bahwa model akuntansi itu dapat mengukur tingkat perubahan sumber daya, mengukur tingkat perubahan proses, mengukur aktiva tetap tak berwujud, memfokuskan keluar pada nilai pelanggan, mengukur proses pada real time. Itu berarti dalam penyusunan laporan keuangan pada teknologi tersebut itu dapat memberikan pengelolaan dan pengaksesan informasi keuangan dengan tepat waktu, bahkan akurat sehingga teknologi tersebut dapat mempengaruhi bagi suatu perusahaan. Nah, berikut ini poin-poin inti terkait pengaruh perkembangan teknologi informasi pada perkembangan akuntansi yang menyediakan informasi bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis usahanya. Yang pertama itu, dapat mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data secara efektif dan efisien. Yang kedua, itu dapat secara otomatisasi dalam pencatatan data transaksi ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi, perhitungan pajak, dan pembuatan laporan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi sambil mengurangi resiko kesalahan yang akhirnya dapat dikoreksi dengan mudah serta diketahui penyebabnya dengan cepat. Yang ketiga, itu dapat tersedianya basis data dan perangkat lunak akuntansi berbasis cloud telah membuka pintu bagi akses data keuangan secara real time, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang keempat, itu dapat mengolah data transaksi ekonomi perusahaan yang telah diinput oleh si pemakai dari otomatisasi pemrosesan komputer menjadi laporan keuangan perusahaan. Hal ini membuat sekumpulan data itu menjadi informasi yang dibutuhkan oleh si perusahaan. Nah, yang terakhir, itu yang kelima, dapat dijadikan sebagai suatu sistem pengendali keuangan demi mengurangi risiko penggelapan aset oleh semua pihak yang terkait. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem informasi dalam perusahaan. Sistem informasi ini merupakan rangkaian yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta mendistribusikan data yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
Melalui sistem ini, berbagai data yang berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan dapat diakses dengan lebih mudah dan terintegrasi. Sistem informasi ini memiliki beberapa tujuan penting bagi kelangsungan operasional perusahaan. Pertama, mengintegrasikan seluruh proses bisnis agar setiap aktivitas dalam perusahaan dapat berjalan secara efisien. Dengan adanya integrasi ini, berbagai departemen dan divisi dapat bekerja lebih sinkron dan saling mendukung. Kedua, sistem informasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Hal ini didasarkan pada data yang akurat dan real-time, sehingga manajemen perusahaan dapat merespons situasi bisnis dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, sistem ini juga bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antar departemen. Informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen dapat diakses dengan mudah, sehingga mempercepat koordinasi dan kolaborasi internal. Selain peran penting sistem informasi dalam perusahaan, terdapat dua jenis sistem utama yang mendukung proses pengambilan keputusan, terutama di tingkat eksekutif. Sistem tersebut adalah Executive Information System atau EIS dan Executive Support System atau ESS. Pertama, Executive Information Systems atau disingkat EIS adalah sistem yang dirancang khusus untuk memfasilitasi para eksekutif senior dalam pengambilan keputusan strategis. Sistem ini menyediakan akses mudah terhadap informasi internal maupun eksternal yang relevan, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan strategis perusahaan. Pada dasarnya, EIS adalah bentuk khusus dari Decision Support System yang dirancang untuk membantu manajemen puncak dalam merespons berbagai tantangan bisnis dengan cepat dan tepat. Sementara itu, Executive Support System memiliki fungsi yang serupa dengan EIS, namun dengan kapasitas yang lebih luas. ESS tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga menyediakan dukungan lain yang lebih komprehensif untuk membantu eksekutif dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Jika EIS lebih berfokus pada penyampaian informasi, ESS memberikan kemampuan tambahan yang melampaui sekadar informasi, seperti analisis lanjutan dan alat bantu pengambilan keputusan yang lebih canggih. Dengan adanya kedua sistem ini, perusahaan dapat lebih optimal dalam menjalankan strategi bisnisnya, karena informasi yang diperlukan oleh manajemen dapat diakses dengan lebih mudah dan didukung oleh analisis yang mendalam. Informasi dalam perusahaan yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan bisnis dan teknologi. Pertama, perusahaan memperkenalkan sistem pengolahan transaksi. Sistem ini berfungsi untuk mencatat dan memproses transaksi harian seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Meskipun menjadi pondasi penting, sistem ini hanya terbatas pada pencatatan transaksi yang telah terjadi, sehingga tidak memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan ke depan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan manajerial, perusahaan memerlukan sistem yang lebih canggih untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Maka, lahirlah sistem informasi manajemen. Sistem ini menyediakan analisis data yang memungkinkan manajer untuk melihat tren bisnis dan membuat keputusan strategis untuk masa depan, bukan sekedar melihat data transaksi masa lalu. Di sektor manufaktur, kebutuhan akan efisiensi operasional mendorong pengembangan MRP1 atau Material Requirements Planning. MRP1 berfungsi untuk mengelola persediaan dan merencanakan kebutuhan bahan baku, sehingga proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan efisien tanpa kelebihan atau kekurangan bahan. Selanjutnya, MRP1 berkembang menjadi MRP2 atau Manufacturing Resource Planning yang mengintegrasikan berbagai aspek bisnis seperti persediaan, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. MRP2 menggabungkan proses bisnis yang terpisah menjadi satu kesatuan, sehingga perusahaan dapat mengelola operasionalnya secara holistik dan lebih terkoordinasi. Akhirnya, evolusi sistem informasi mencapai puncaknya dengan hadirnya Enterprise Resource Planning. ERP mengkonsolidasi semua sistem informasi perusahaan dalam satu platform terintegrasi. Dengan ERP, data dari berbagai proses bisnis seperti keuangan, produksi, hingga sumber daya manusia dapat diakses secara real time, sehingga pengelolaan dan perencanaan bisnis menjadi lebih efisien dan terarah. Melalui evolusi ini, kita bisa melihat bagaimana sistem informasi berperan penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di berbagai sektor.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai ekonomi informasi. Jadi, apa sih nilai ekonomi informasi itu? Nah, nilai ekonomi informasi merupakan manfaat yang diperoleh dari suatu informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksi serta mendistribusikan informasi tersebut gitu. Jadi, informasi yang berkualitas tentunya akan memperoleh suatu nilai ekonomi gitu. Nah, informasi tersebut dapat memperoleh nilai ekonomi apabila informasi tersebut itu mampu untuk mengurangi ketidakpastian, kemudian untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan ataupun kemampuan untuk aktivitas operasional suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Namun, informasi yang bernilai ekonomi ini tidak didapatkan secara cuma-cuma, melainkan ada suatu biaya yang terkait seperti waktu, tenaga, sumber daya, dan lain-lainnya yang diperlukan untuk mengumpulkan, memproses, serta mendistribusikan informasi ini. Nah, disinilah pentingnya perusahaan untuk menghitung nilai ekonomi informasi secara teliti, sehingga perusahaan itu tuh harus memastikan gitu bahwa manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut itu jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi serta untuk mendistribusikan informasi tersebut, sehingga nantinya perusahaan itu akan mengalami keuntungan bukan kerugian gitu. Sebagai contoh dari nilai ekonomi informasi, kita akan mengambil bisnis 7-Eleven yang ada di Jepang. Nah, teknologi informasi di sini tuh digunakan untuk mengoptimalkan operasi bisnis mereka, seperti melacak penjualan produk, kemudian menganalisis perilaku pembeli, dan juga mengatur pemeriksaan dari suatu produk gitu ya. Nah, informasi yang dihasilkan dari sistem ini akan memungkinkan suatu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, seperti memastikan stok barang yang sering dibeli itu selalu tersedia, kemudian juga akan mengurangi jumlah pengiriman barang yang mungkin tidak efisien, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya perusahaan itu mampu untuk meningkatkan penjualan harian mereka ya hingga 30% lebih tinggi dibandingkan dengan para pesaingnya di sana gitu. Selain itu, kasus 7-Eleven di Jepang ini menunjukkan bagaimana investasi yang signifikan terhadap teknologi informasi dapat memberikan nilai ekonomi yang besar melalui peningkatan dari efisiensi dan juga keputusan yang lebih tepat. Soalnya, nilai ekonomi informasi itu bukan hanya sekedar memperoleh data, tetapi bagaimana dari data tersebut itu dapat digunakan dan juga diolah untuk mendukung keputusan bisnis yang meningkatkan keuntungan dan juga efisiensi gitu. Nah, dengan biaya yang wajar tentunya. Informasi akan menjadi lebih berharga apabila memiliki beberapa karakteristik, misalnya akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Nah, karena hal ini tuh tentunya akan memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh dan juga akan meminimalkan risiko keputusan yang mungkin kurang tepat ataupun keputusan yang salah gitu. Oke, selanjutnya masuk ke materi peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Di sini, peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi itu ada 3. Yang pertama, akuntan sebagai pengguna, akuntan sebagai desainer, dan akuntan sebagai auditor sistem. Yang pertama itu akuntan sebagai pengguna. Akuntan dapat dikatakan sebagai pengguna sistem informasi akuntansi ketika mereka menggunakan data sistem informasi akuntansi untuk melakukan penagihan atau penyusunan laporan keuangan. Pemrosesan transaksi rutin itu menjadi otomatis membuat waktu yang digunakan untuk mengerjakan fungsi rutin semakin berkurang dan dapat menggunakan waktunya untuk pengambilan keputusan strategi dan perencanaan. Yang kedua, yaitu akuntan sebagai desainer. Akuntan dapat dikatakan sebagai desainer sistem yang harus dilibatkan dalam bertanggung jawab atas upaya perencanaan sistem, baik itu sistem konseptual maupun sistem fisiknya, yang dimana hal ini merupakan fungsi dari gabungan kerjasama antara si akuntan dengan si ahli komputer.
Nah, biasanya para akuntan ini akan bertanggung jawab juga atas berbagai aspek utama dalam sistem informasi, termasuk menilai kebutuhan informasi para pengguna, menetapkan isi dan format output laporan, menspesifikasikan sumber datanya secara detail, memilih kebijakan akuntansi yang tepat, serta mampu merancang pengendalian untuk menjaga integritas dan efisiensi sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu adalah akuntan sebagai auditor sistem. Informasi laporan keuangan adalah hasil akhir dari sistem informasi akuntansi. Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi itu harus memiliki kualitas informasi yang baik. Salah satu syarat untuk kualitas informasi ini adalah dengan ketersediaan bukti data atau bukti fisik dari sistem informasi akuntansi selama proses penyusunan laporan keuangan. Nah, tanggung jawab mereka itu adalah mengevaluasi dan meninjau laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya adalah akuntan sebagai profesi yang berorientasi pada sistem. Di era digital, peran akuntan telah berkembang tidak hanya pada perhitungan dan pelaporan keuangan, tetapi juga pada pengelolaan sistem informasi keuangan. Pertama, akuntan menggunakan teknologi seperti ERP dan sistem informasi akuntansi yang mengotomatisasi tugas dan mempermudah pengelolaan data. Mereka harus memahami bagaimana sistem ini bekerja, dari penginputan data hingga menghasilkan laporan. Selain itu, akuntan bertanggung jawab dalam integrasi dan pengelolaan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Mereka juga melakukan audit sistem informasi untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan. Di samping itu, akuntan terlibat dalam pengembangan sistem, memberikan masukan tentang bagaimana sistem dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan. Terakhir, sistem informasi memungkinkan akuntan untuk meningkatkan efisiensi kerja, sehingga mereka dapat lebih fokus pada analisis strategis. Di sini terdapat satu case terkait akuntansi sebagai profesi yang berorientasi pada sistem. Skandal kejahatan akuntansi pada umumnya merujuk pada sebuah tindakan manipulatif data keuangan yang biasanya itu tuh untuk menutupi kerugian, meningkatkan pendapatan secara fiktif, atau mengelabui investor dan juga pemegang saham tertentu. Dalam beberapa kasus, skandal ini bahkan dapat merusak fondasi ekonomi suatu negara dan juga dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan global. Selain itu, dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial semata, tetapi dampaknya juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pemerintah. Salah satu contoh kasusnya yaitu yang sudah terjadi pada bulan Mei 2024 terkait skandal keuangan yang melibatkan PT Indofarma Tbk atau INAF dan anak perusahaannya. Setelah diusut, ternyata perusahaan ini diketahui memanipulasi laporan keuangannya. Skandal ini telah mengejutkan berbagai pihak dan menimbulkan kekhawatiran akan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di perusahaan tersebut. Kasus ini nggak cuma mencoreng reputasi si perusahaannya doang, tapi kasus ini juga menyebabkan kerugian negara yang signifikan karena diperkirakan kerugiannya itu dicapai sekitar 371,8 miliar. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek, PT Indofarma seharusnya memiliki kewajiban untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan juga integritas dalam pengelolaan laporan keuangannya. Namun pada skandal ini menyoroti sebuah kegagalan pada sistem pengawasan dan juga tata kelola perusahaan yang efektif. Meskipun sudah ada mekanisme pengawasan audit yang seharusnya itu meminimalisir resiko kecurangan yang dihadapi. Namun, dari kejadian ini menunjukkan bahwa masih ada celah yang dapat dimanfaatkan
untuk melakukan manipulasi keuangan atau manipulasi data. Sebab tindakan kecurangan yang teridentifikasi mencakup berupa penyalahgunaan dana perusahaan oleh eksekutif senior, penipuan dalam transaksi bisnis, dan juga manipulasi sistem pengendalian internal. Kasus skandal akuntansi oleh PT Indofarma Tbk menyadarkan kita akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, kualitas audit yang tinggi, dan juga pengawasan yang efektif dalam menjaga integritas pasar modal. Skandal akuntansi PT Indofarma Tbk menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan telah merugikan banyak pihak, termasuk investor, pemerintah, dan juga karyawan. Kasus ini menyoroti pentingnya penguatan pengawasan internal, yaitu perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat lagi untuk mencegah terjadinya adanya kecurangan. Habis itu pentingnya juga nih diadakannya transparansi. Karena apa? Karena perusahaan harus lebih terbuka dalam melaporkan kinerja keuangannya. Dan juga pentingnya penegakan hukum yang tegas. Karena apa sih? Karena pelaku tindak pidana korupsi dan manipulasi data keuangan ini harus diberikan sanksi yang berat supaya mereka itu jera dan tidak mengulangi kasus yang sama lagi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan juga terkait sistem otomatisasi supaya tidak dicurangi ataupun disalahgunakan kembali oleh orang yang memiliki akses tinggi. Untuk mencegah hal ini, perusahaan harus menerapkan sistem kontrol akses yang ketat dalam melakukan pemantauan ataupun pengawasan internal, di mana pengawasan tersebut dilakukan secara rutin supaya tidak terjadi kebobolan akses. Selain itu, perusahaan juga harus membuat tanggung jawab terpisah dan menggunakan teknologi keamanan yang canggih supaya tidak terjadi kebocoran data ataupun server yang mudah diretas. Solusi-solusi berikut berkaitan dengan peran akuntan dalam memperkuat sistem informasi akuntansi sebagai auditor sistem, yang dimana tugasnya itu melakukan pemeriksaan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan guna menyediakan kepastian informasi secara transparansi, akuntabilitas, dan integritas keuangan, serta mengurangi risiko kecurangan di masa depan. Hal ini akan mendapat mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap bisnis dan pasar keuangan secara menyeluruh. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami paparkan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.